Selamat pagi Pak Ayumuti dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai rancangan kinerja program penyuluhan dan pelatihan terkait pengembangan desa wisata Alimon. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Sarah Adeline dengan NRP 32030211012. Saya Jason Wistanto dengan NRP 32030301038. Saya Tony Kristanto dengan NRP 32030021071. Saya Stefani Budiono dengan NRP 32030211092. Saya Gusina Asri dengan NRP 32030201107. Nama programnya adalah Penyuluhan dan Pelatihan Terkait Pengembangan Desa Wisata Alimon. Penjelasan programnya, desa memiliki perkebunan apel, durian, dan jeruk yang hasil produksinya dijual kepada tengkulak. Terkadang pembudidaya terpaksa menjual hasil dari pohonnya sedikit lebih cepat, yaitu saat buah masih muda sehingga merugikan pembudidaya. Untuk mengatasi hal tersebut, kepala desa berinisiatif untuk mengembangkan desa wisata dengan memanfaatkan perkebunan-perkebunan yang ada. Penyuluhan bagi penduduk desa dilakukan sebanyak 5 kali, yang berdurasi 2-3 jam tiap pertemuan dengan 30 pembudidaya dan 60 kepala keluarga. Penyuluhan pertama tentang penyadaran diperlukannya pengembangan desa wisata, dan penyuluhan kedua tentang cara menangani tengkulak yang ingin membeli hasil pohon lebih cepat. Penyuluhan pertama dan kedua dilakukan oleh kepala desa. Penyuluhan ketiga tentang cara memilih dan menanam bibit yang akan menghasilkan panen banyak, serta penyuluhan keempat tentang cara melakukan perkebunan yang benar. Penyuluhan ketiga dan keempat dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten di bidang budidaya apel, jeruk, dan durian, atau tenaga ahli pertanian. Terakhir, penyuluhan kelima tentang cara menarik wisatawan, termasuk tata cara menyambut turis, dilakukan oleh tenaga ahli pariwisata. Desa menggunakan dana sebesar 45 juta rupiah dari pemerintah untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhannya, terutama kebutuhan untuk pelatihan. Setelah itu, untuk mengimplementasikan penyuluhan, maka praktik berupa pelatihan dilakukan 3 kali pertemuan yang berdurasi 6 jam tiap pertemuannya, dengan 30 pembudidaya dan 60 kepala keluarga. Pelatihan dilakukan terhadap komponen yang mempengaruhi perkembangan desa wisata, seperti cara memilih dan menanam bibit yang akan menghasilkan panen melimpah, cara berkebun yang benar, dan menarik wisatawan untuk datang ke desa wisata. Selanjutnya ada tujuan program. Tujuan program yaitu meningkatkan kesadaran untuk mengurangi penjualan dini hasil produksi perkebunan dan meningkatkan kemampuan pembudidaya untuk menghasilkan panen yang lebih banyak sehingga akan berdampak pada produktivitas serta kenaikan pendapatan pembudidaya dan penduduk desa. Selanjutnya adalah rancangan indikator mengenai program penyuluhan dan pelatihan terkait pengembangan desa wisata Alimon. Yang pertama ini adalah input. Untuk kualitatifnya yaitu berupa dana, pembudidaya, penduduk desa, dan tenaga ahli. Kemudian kuantitatifnya yaitu dana sebesar 45 juta rupiah, 30 pembudidaya, 60 kepala keluarga sebagai perwakilan penduduk desa, lalu ahli pertanian, pariwisata, serta kepala desa. Selanjutnya adalah proses. Di kualitatifnya terdapat jumlah penyuluhan yang dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan yang berdurasi 2-3 jam tiap pertemuan dengan 30 pembudidaya dan 60 kepala keluarga. Lalu ada jumlah pelatihan yang dilakukan yaitu sebanyak 3 kali pertemuan yang berdurasi 6 jam tiap pertemuannya dengan 30 pembudidaya dan 60 kepala keluarga. Kemudian yang terakhir ada jumlah modul yang harus diberikan, yaitu sebanyak 8 modul yang terdiri dari masing-masing 2 modul mengenai cara menangani tengkulak, cara memilih dan menanam bibit, cara melakukan perkebunan yang benar, dan cara menarik wisatawan. Kemudian untuk bagian output, yang pertama, terlaksananya penyuluhan yang dilakukan di balai desa, yaitu sebanyak 5 kali penyuluhan. Yang kedua, terlaksananya pelatihan yang dilakukan di balai desa dan di masing-masing perkebunan sebanyak 3 kali pelatihan. Dan yang ketiga, terlaksananya pemberian modul, yaitu sebanyak 8 modul, dan seluruhnya melibatkan 30 pembudidaya, serta 60 kepala keluarga. Untuk bagian outcome, secara kualitatif yang pertama, meningkatnya kesadaran pembudidaya dan penduduk desa untuk mengembangkan desa wisata. Secara kuantitatif, melalui pretest dan post-test yang dilakukan untuk meninjau kesadaran pembudidaya dan penduduk desa, diperoleh 99% diantaranya lolos tes teori, sedangkan 95%
lolos tes praktek. Selanjutnya, secara kualitatif yang kedua, meningkatnya kemampuan penduduk desa dan pembudidaya dalam mengembangkan desa wisata. Secara kuantitatif, melalui pretest dan postes yang dilakukan untuk meninjau kemampuan pembudidaya dan penduduk desa diperoleh 98% di antara mereka lolos tes teori, sedangkan 97%-nya lolos tes praktek. Di sini saya akan membahas tentang intermediate outcome atau manfaat. Kualitatifnya, pertama meningkatnya produktivitas hasil kebun. Dua, meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Ketiga, berkurangnya penjualan dini kepada tengkulak. Untuk kuantitatifnya, produktivitas hasil perkebunan meningkat sebesar 75%. Misalnya, panen apel meningkat dari 70 buah menjadi 122 buah per pohon. Yang kedua, terjadinya kenaikan kedatangan wisatawan sebanyak kurang lebih 20 orang per hari. Yang ketiga, penjualan dini kepada tengkulak berkurang 60%. Misalnya dari 10 pembudidaya, hanya 4 di antara mereka yang masih menjual kepada tengkulak. Sehingga end outcome atau dampak yang dirasakan kualitatifnya meningkatnya pendapatan pembudidaya dan penduduk desa. Untuk kuantitatifnya, pendapatan per kapita pembudidaya dan penduduk desa di desa wisata Alimon dari kurang lebih 3 juta rupiah menjadi 4.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.